Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman dan bahagia. BKMT Maju Jaya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, jumpa lagi dengan saya Widya Yamin dalam acara Syiar Majelis Taklim Ramadan. Yang insya Allah kita bertemu dengan ibu-ibu cantik dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Kendari dan Kecamatan Baruga. Dan tentunya bersama Ustadz kita, Bapak Dr. Yusuf SPDI, MPDI, yang insya Allah akan membawakan tema yang berjudul Pendidikan Keluarga Islami. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Baik, apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Masih semangat puasanya? Alhamdulillah ya. Baik pemirsa, mari kita sama-sama mendengarkan kajian Islami yang berjudul Pendidikan Keluarga Islami yang akan diantarkan oleh Bapak Dr. Yusuf SPDI MPDI. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sultra TV dan ibu-ibu Majelis Taklim pengajian Syiar Ramadan yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada kesempatan hari ini kita terus diberikan nikmat yang tidak terhitung nilainya. Apatah lagi kita sedang berada di momentum bulan suci Ramadan 1445 Hijriah 2024 Miladiyah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani hari-hari ini, hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, untuk mengisinya dengan amalia-amalia baik yang diwajibkan oleh Allah maupun yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terpenting dari semua itu, kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa sebagaimana harapan dari Ramadan itu, la'allakum tattaqun. Pemirsa Sultra TV dan jamaah Majelis Taklim yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang pendidikan adalah sesuatu yang tidak akan pernah habisnya dibahas. Selagi manusia itu masih menjalani aktivitasnya, menjalani kehidupan di dunia ini, maka pendidikannya itu juga tidak akan pernah akan habis dibahas. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita semua dalam hal mendidik anak-anak generasi kita supaya kita tidak meninggalkan generasi yang lemah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kalian khawatir
Kalian takut sekiranya meninggalkan anak-anak yang lemah. Dan takutlah terhadap mereka dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan kata-kata yang baik. Ibu-ibu sekalian, terkait dengan pendidikan ini, meskipun pendidikan itu ada 3 tanggung jawabnya, ada dari tanggung jawab dari rumah, itulah yang disebut dengan pendidikan informal. Kemudian ada pendidikan formal, yakni sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah, maupun lembaga-lembaga pendidikan non formal seperti pelatihan-pelatihan, kursus-kursus, yayasan-yayasan, itu disebut dengan pendidikan non formal. Nah, tentu inilah sebenarnya yang bertanggung jawab dalam hal pendidikan generasi ini supaya kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, yang oleh para ulama kemudian menafsirkan bahwa zurriyatan di'afa di sini adalah meninggalkan generasi yang lemah dari segi akidah atau keimanan, meninggalkan generasi yang lemah dari segi ibadah atau pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun generasi yang lemah dari segi ilmu pengetahuan, generasi yang lemah dari ekonomi dan lain-lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini yang paling terpenting adalah bagaimana kita khawatir takut meninggalkan anak-anak yang lemah dari segi akidah dan ibadahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Disinilah pentingnya kehadiran pendidikan di dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga yang Islami. Kenapa kita sebut keluarga itu adalah lembaga pendidikan yang bertanggung jawab pertama dalam pendidikan Islami ini? Karena dari keluarga inilah anak-anak generasi kita itu lahir, tumbuh dan berkembang mulai dari bayi, anak-anak sampai dewasa. Dari sini kemudian dia bermula. Sehingga pendidikan keluarga itu disebut dengan al-madrasatul ula. Pendidikan pertama bagi generasi. Kalau kita membaca Al-Quran, nah ini pentingnya kita dekat dengan Al-Quran, kita membaca dan memahami, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, kita akan banyak menemukan ayat-ayat dan tentu hadis-hadis Rasulullah SAW tentang pentingnya memulai pendidikan dari keluarga itu sendiri. Ya. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan sekaligus mengabadikan satu tokoh, satu orang yang dia bukan dari kalangan Nabi dan Rasul. Dia hanya seorang ahli hikmah. Tetapi dengan kecerdasan dan kepandaiannya dalam menerapkan pendidikan Islami dalam keluarga, sehingga Al-Quran Allah mengabadikan di dalam Al-Quran. Surat Luqman. Sebagaimana yang kita selalu baca satu surah, yakni surah Luqman. Dia adalah Luqmanul Hakim. Dia adalah seorang ahli hikmah yang tadi dengan pendidikan keluarga dia kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, dan harapannya menjadi pijakan contoh bagi kita generasi sekarang ini dan generasi yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika Luqmanul Hakim itu memulai dari mendidik anak-anaknya. Pertama, memperkenalkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala mengisahkan walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan ingatlah ketika Luqman memberikan hikmah kepada anak-anaknya. Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Jadi Luqmanul Hakim itu mengajak kepada anak-anaknya untuk senantiasa mensyukuri apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan semakin kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita dan anak-anak kita, keluarga kita, maka fa inna ma yashkur li nafsi, kesyukuran kita itu untuk diri kita. Tidak ada pengaruhnya terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Dan kalaupun kita kufur terhadap nikmat, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalaupun kita ingin kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka niscaya Allah itu Maha Kaya. Jadi pendidikan yang pertama yang harus kita terapkan pada diri kita dan keluarga kita, bagi kita semua ini adalah bagaimana senantiasa menanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kesyukuran kita itu atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan kalian menghitung-hitung nikmat Allah itu, maka tidak akan bisa menghitung nikmat Allah tersebut. Jadi senantiasa kita tanamkan nilai-nilai kesyukuran pada diri kita dan keluarga. Lanjutan dari ayat ini, maka Luqmanul Hakim juga menanamkan nilai-nilai akidah atau nilai-nilai ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang ke-13 Allah melanjutkan wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqmanul Hakim menasihatkan kepada anak-anaknya, ya bunayya, wahai anak-anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-sekali kalian mensekutukan, mensyarikatkan Allah. Inna syirka lalulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Apa makna dari ayat ini? Allah Subhanahu wa taala melalui Luqmanul Hakim tadi mengingatkan kepada kita untuk menanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anak atau keluarga kita di tengah-tengah rumah-rumah kita. Karena kenapa? Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini yang terus merambah ke rumah-rumah kita, kadang-kadang kita lalai dari menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Jangankan anak-anak kita saja ini yang sudah dewasa, sudah orang tua, kadang-kadang dengan kesibukan yang tidak ada habisnya, melalaikan diri kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk menasihatkan atau memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, la tusyrik billah. Jangan kalian mensekutukan Allah. Mungkin kalau saat ini mensekutukan Allah, modelnya, sarananya tidak sama seperti di zaman jahiliyah dulu. Bentuk kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu itu dengan mendatangi pohon, dengan mendatangi kuburan,
patung untuk meminta ke pohon, kuburan dan batu supaya diberikan rezeki darinya. Tentu bagi kita sudah tidak temukan seperti itu dalam keseharian kita. Masih ada Ustaz. Ya, kalaupun ada mungkin sudah jarang kita lihat karena pemahamannya sudah semakin maju. Tapi apakah kesyirikan itu hilang? Tentu tidak, hanya fasilitasnya saja, hanya modelnya saja yang berbeda. Ya. Sebutlah misalnya kalau kita asyik bermain HP, ya ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah, anak-anak kita yang sibuk bermain HP, entah apa yang dimainkan di dalamnya itu kemudian melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah mensyarikatkan Allah. Artinya kita lebih mengutamakan HP daripada kita mengingat untuk menuhankan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita ini tanpa sadar kadang-kadang dengan aktivitas kita sehari-hari maka melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan sampai menyerumuskan kita untuk mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inna syirka ladzulmun azim, kata Allah, dan kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Lalu kemudian, jadi yang pertama harus kita tanamkan pada diri kita dan keluarga kita itu, tadi yang pertama adalah nilai-nilai kesyukuran kepada Allah dan menanamkan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita menanamkan, mendidik anak-anak kita supaya dia menghormati, memuliakan orang tuanya. Iya kan? Sebagaimana dilanjutkan dalam ayat dalam surah Luqman tadi, bahwa wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatsu ummu. Ya kan? Dan kami perintahkan kepada seluruh manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Terutama kepada ibunya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatsu ummu. Disebutkan di situ adalah ibumu yang telah mengandung, menyapihnya selama 2 tahun. Ya tentu yang hadir di sini adalah ibu-ibuku semua, orang tuaku yang perempuan tentu merasakan bagaimana lelahnya, bagaimana perihnya mengandung anak-anak seperti kami ini, anak-anak kita, kemudian selama 9 bulan 10 hari, lalu kemudian melahirkan dan menyapihnya selama 2 tahun, maka tentu itu yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita untuk menghormati, untuk menghargai, untuk memuliakan orang tuanya, terutama kepada ibu-ibunya. Nah, ini pentingnya adab sebenarnya. Jadi runtutannya tadi itu kita beriman, bersyukur kepada Allah, beriman kepada Allah, lalu kemudian kita mengajarkan anak-anak kita untuk memiliki adab-adab atau penghormatan atau pemuliaan yang dimulai dari orang tuanya. Ya, tadi Allah menyebutkan ummah dari ibu kita. Nah, tentu orang tua di sana bukan hanya ibu saja, tapi bapak dan siapa saja yang ada di dalamnya itu termasuk orang tua. Karena kalau dia sudah memuliakan orang tuanya, dimulai dari rumah, maka insya Allah itu akan menjadi pembiasaan bagi diri anak-anak kita itu ketika keluar rumah, maka dia akan memiliki adab di luar. Karena bagaimana mungkin dia bisa beradab
Bagaimana mungkin dia bisa memuliakan orang-orang yang ada di luar rumah kalau dia tidak memulai dari memuliakan, memiliki adab dari orang tuanya yang telah mengandung, mendidik, merawat selama berada di rumahnya. Nah, oleh karena itu pendidikan yang ini adalah pendidikan bagaimana menanamkan adab-adab terhadap generasi kita supaya dia tumbuh dan berkembang yang dimulai dari rumah yang memiliki adab atau pemuliaan terhadap manusia yang dimulai dari memuliakan orang tuanya. Lalu selanjutnya kita juga diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan mendirikan sholat. Di lanjutan ayat dalam surah Luqman tadi, ya bunayya aqimis sholata. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anak-anakku, dirikanlah sholat. Iya, jadi tanggung jawab bagi kita orang tua, bapak dan ibu adalah mengajarkan sekaligus mengajak anak-anak kita. Tentu harus dimulai dengan contoh dari kita untuk mendirikan sholat. Iya, bisa dibayangkan kalau di rumah-rumah kita yang sudah intens atau kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, tapi anak-anak kita biarkan berlalu begitu saja tidak melaksanakan sholat. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab besar bagi kita. Jadi jangan sekali-sekali kita merasa aman, merasa cukup kita ini sudah sholat. Alhamdulillah saya kira ibu-ibu yang hadir di sini kita semua alhamdulillah sudah sholat 5 waktu. Tapi tugas tanggung jawab kita selanjutnya adalah anak-anak kita yang ada di rumah itu adalah kita ajak dia sholat. Kita suruh dia sholat. Karena ayat tadi itu Luqmanul Hakim menyuruh, ya bunayya, hai anak-anakku, aqimis sholata. Dirikanlah sholat. Itu artinya apa? Ada ajakan, ada perintah dari Luqmanul Hakim untuk memerintahkan anak-anaknya untuk mendirikan sholat. Dan wa'mur bil ma'ruf. Setelah melaksanakan sholat juga menyeru kepada kebaikan. Menyeru kepada Ya, kebaikan. inilah pentingnya kita ajak anak-anak kita untuk ikut berdakwah. Ya, maksudnya di sini kita mengajak yang lain untuk berbuat kebaikan. Aqimis sholata, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf, dan mengajak kepada yang baik. Mungkin saja kalau anak-anak kita itu bermain dengan temannya, bermain dengan kebaikan-kebaikan. Dia baik dari rumah, ketika dia keluar rumah, dia mengajak juga kebaikan kepada temannya. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan mencegah dari kemunkaran. Artinya ketika dia bermain, dia bergaul dengan temannya, dia sadar bahwa kemunkaran yang dilakukan oleh temannya tadi itu dia cegah. Jangan dia bermasa bodoh. Jangan dia berpangku tangan. Atau justru dia juga yang terjerumus ke yang munkar tadi. Jadi ada tanggung jawab moral yang kita berikan kepada anak-anak kita untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran di lingkungan atau di mana dia berada. Nah, itu berarti tanggung jawab yang ada pada ayat ini adalah tanggung jawab bagi kita orang tua untuk menyuruh anak-anak kita untuk sholat, lalu kemudian dia juga kita perintahkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah kehidupan anak-anak kita. Nah, selanjutnya
kita juga mengajarkan anak-anak kita untuk tidak memiliki sifat sombong. Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusair khaddaka linnas, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini, maaf, wala tusair khaddaka linnas, janganlah kamu memalingkan mukamu dari sesama manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu juga berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, dengan sombong. Iya kan? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya aku, kata Allah, tidak menyukai orang-orang yang sombong dan lagi berlebih-lebihan. Nah, ini juga penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang bagaimana memiliki sifat tawaddu. Karena lawan dari sifat sombong itu adalah tawaddu. Sombong itu artinya ada perasaan tinggi dari atau perasaan lebih dari orang lain. Sehingga ketika berhadapan dengan manusia lainnya, dia memalingkan muka. Maksudnya dia tidak mau melihat. Ya, dalam bahasa sehari-hari kita, dia lihat, dia pandang sebelah mata. Cuek. Ya, cuek. Atau dia tidak anggap bahwa dia menganggap dirinya lebih mulia, lebih tinggi, lebih baik, lebih kaya dari yang lainnya. Nah, padahal itu Allah larang. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Maksudnya kadang-kadang kita itu lupa diri bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang hina, tapi kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa kacang bahwa kita ini adalah makhluk yang tadinya hina, tidak ada yang mau terima kita, ya kan, dari setetes air yang sangat hina, tetapi Allah muliakan kita, lalu jadilah kita seperti ini, lalu kemudian kita berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Nah, ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, karena orang-orang yang memiliki kesombongan, orang-orang yang memiliki merasa diri paling hebat, paling kuat, paling mulia, itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang kita bisa memulai dari keluarga kita, karena memang menjadi penting, sangat strategis sebelum anak-anak itu berinteraksi dengan lembaga pendidikan formal dan non formal di sekolah dan di lingkungan kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, itu tadi pengantar pendidikan keluarga Islami. Syiar Majelis Taklim Ramadan, Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. BKMT Maju Jaya. Syiar Majelis Taklim Ramadan, Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. BKMT Maju Jaya. Baik, pertanyaan pertama untuk Kecamatan Kendari, silakan yang ingin bertanya. Ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, silakan. Iya, satu. Yang kedua, ada yang lain ada? Yang lain? Ibu, depan? Boleh? Iya. Oke, ada satu. Ibu Atika ya? Iya. Oke. Baik, silakan berdiri Ibu, nanti dibawakan mic-nya. Kalau bisa terkait pendidikan tadi ya, pendidikan keluarga Islam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hakimul Haramias, perwakilan dari BKMT Kecamatan Kendari. Pertanyaan saya Pak Ustaz, masalah pendidikan anak-anak. Ketika kita masih kecil, anak-anak kita selalu diajarkan mengaji. Tapi
ketika mereka sudah menginjak remaja, dewasa, banyak hal-hal yang mereka selalu lakukan, terutama seperti obat-obatan sudah tidak terkontrol lagi Pak Ustaz. Ketika dia mengkonsumsi itu, dia terkena gangguan jiwa. Terus dengan orang tuanya sudah kasar, bicara anjing, kurang ajar, maki-makian itu Pak Ustaz. Kayak dia sudah menuju ke gila. Jadi bagaimana itu masalah dosa atau selanjutnya itu mungkin Pak Ustaz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sudah ketagihan obat narkoba kayaknya Bu ya. Oh, Masya Allah. Baik, penanya kedua silakan. Silakan berdiri. Sudah melawan orang tua berarti ya. Ya. Di luar kendali berarti. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Atika, utusan dari BKMT Kecamatan Baruga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Kalau kita mengkaji ayat ini, bila mana dalam suatu keluarga ada anak yang kurang begitu memperhatikan apa yang dikatakan ibunya, dia hanya terobsesi dengan ayahnya saja. Segala sesuatu yang diperintahkan ayahnya itu menjadi kewajiban, sedangkan seorang ibu hanya merupakan lewat aja kamu. Ya, gimana mengatasi anak-anak seperti begitu ya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita cukupkan dulu dua penanya. Yang pertanyaan pertama, anak-anak yang sudah ketagihan obat-obatan terlarang sampai harus berbicara kasar dan keras kepada kedua orang tuanya, memaki, apakah itu anak berdosa atau bagaimana solusinya, begitu Bu ya? Iya Ustadz, bagaimana ini Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ibu-ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Sultra TV di mana saya berada. Terkait tadi problem yang kita menganggapnya bahwa itu adalah sudah melewati ambang batas ya, karena sudah sampai mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang. Itu artinya apa? Dia sudah keluar dari jalur. Berarti di sana sudah fungsi kontrol kita sudah hilang. Ya. Jadi memang kenapa menjadi sangat penting untuk kita memperhatikan pendidikan keluarga sejak dini? Karena seperti itu. Kekhawatiran-kekhawatiran tentang pengaruh dari luar rumah itu sangat besar. Ya kan? Apalagi di tengah kemajuan teknologi sekarang ini yang informasi itu serba sudah bisa masuk ke rumah-rumah kita tanpa batas, dan juga peluang-peluang untuk berbuat kejahatan juga kita tidak bisa lagi bendung, ya, termasuk tadi ketika sudah anak-anak kita sudah terjerumus kepada pengkonsumsi, pengedaran obat-obat terlarang atau narkoba. Jadi memang efek dari narkoba itu adalah hilangnya akal. Hilangnya, bahkan bisa menghilangkan hati nurani. Karena semua sudah tercekoki kan? Ya. Jadi bisa bayangkan kalau anak-anak sudah sampai memaki orang tuanya. Ya kan? Sudah tidak mengindahkan, bahkan memaki, bahkan tidak cukup hanya memaki. Ada juga yang sampai membunuh orang tuanya karena sudah kehilangan akal. Kehilangan akal. Artinya dia dibawa ketidaksadaran dia kan. Nah saya kira ini naudzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti ini. Nah kalaupun itu sudah terjadi,
maka tentunya kita tidak boleh berputus asa. Ya, kita tidak boleh berputus asa karena biarpun bagaimana dia itu adalah anak kita, darah daging kita. Maka selain tanggung jawab pendidikan kita tadi itu dengan berbagai rangkaiannya tadi itu memberikan pendidikan sejak dini, kemudian nasihat-nasihat, kemudian menyuruh sholat dan lain sebagainya, maka jangan lupa kita juga mendoakan. Itu tadi rangkaiannya adalah ikhtiar. Kerja keras yang harus kita tempuh. Ya tadi menyuruh anak kita sholat, mengajarkan untuk beradab kepada orang tuanya, ya kan? Mengajarkan untuk tidak sombong, itu semua ikhtiar. Tapi ingat, selain ikhtiar juga ada doa. Nah, karena doa ini adalah senjata ampuh bagi kaum muslimin dan orang yang beriman. Maka kalau sudah seperti itu, Bu, tidak ada kata lain kecuali banyak-banyak berdoa. Sebagaimana doa-doa yang selalu dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Tentu problematika kehidupan kita ini kita tidak hadapi kita ini saja. Jauh-jauh sebelumnya itu sudah dihadapi oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Di mana ada anak-anak mereka yang patuh, ada anak-anak mereka yang tidak mau patuh, ada yang ikut, ada yang tidak. Ya kan? Ada istri yang ikut dengan suaminya, ada juga suami tidak ikut kepada suaminya. Saya kira itu adalah problematika kehidupan yang kita lalui. Nah, tadi terkait dengan anak-anak yang sudah sampai memaki, jangan lupa. Selain kita terus menasihatinya, tentu kita membawa ke lembaga-lembaga penanganan. Ya, tentu ada lembaga yang menangani anak-anak yang sudah terjerumus ke obat terlarang, yakni BNN. Ya, tentu ada kerjasama Majelis Taklim dengan BNN. Itu ikhtiar yang kita lakukan. Masukkan dia supaya dia diterapi, supaya dia diobati, supaya dia diberikan penanganan ya. Penanganan, karena mereka yang lebih tahu bagaimana menangani obat yang sudah terlalu banyak masuk ke anak-anak kita. Dan kita jangan lupa mendoakan anak-anak kita supaya diberikan hidayah, supaya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia diobati, ditangani oleh BNN, dia juga nanti sekembalinya dari sana kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan petunjuk supaya dia tidak terjerumus lagi ke hal-hal yang kita tidak inginkan. Iya. Iya. Jadi ada lembaga-lembaga memang yang menangani kayak BNN. Iya. Nanti kalau dari BNN itu biasanya dibawa ke tempat terapi ada di Makassar, namanya Badoka. Iya. Oh. Iya nanti. Iya. Baik, kita ke penanya kedua. Anak yang bandel hanya menurut sama bapaknya, tidak mau dengar ibunya itu, Ustadz. Bagaimana itu, Ustadz? Iya, saya kira ini juga menarik untuk didiskusikan terkait dengan anak-anak kita yang kadang-kadang hanya mendengarkan bapaknya. Ya kan? Lebih cenderung tak patuh atau menurut kepada bapaknya, lalu ibunya dikesampingkan. Ya kan? Ya mungkin juga ini terkait dengan pola asuh yang ya kita bisa katakan yang keliru. Bahwa seakan-akan yang nanti didengar oleh anak itu adalah bapaknya saja. Yang ibunya ya mungkin juga karena ada karakteristik yang lembut dari ibunya, sehingga kalau bapaknya kan dia agak-agak keras, sehingga ketika dia tidak patuh kepada bapaknya itu akan berefek atau ada efek yang didapatkan ketika misalnya dia tidak patuh. Tapi sebenarnya yang kita lebih inginkan adalah adanya kepatuhan terhadap keduanya. Ayat tadi itu kan sudah jelas. Wa wassoinal insana biwalidayhi
dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Tidak cukup hanya di situ kedua orang tuamu. Nah, disinilah pentingnya kita edukasi anak-anak kita, kita didik anak-anak kita. Tadi insya Allah dengan pemahaman kita terhadap ayat Al-Quran, kita pahamkan kepada anak-anak kita bahwa wa wassaynal insana biwalidayhi, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Dilanjutkan lagi, dihususkan kepada ibu. Bahkan dalam sabda Rasulullah SAW, ketika ditanya kepatuhan pada siapa yang kita utamakan, apakah kepada bapak atau ibu, kan Nabi menyebut tiga kali. Ibumu dan ibumu. Nah, jadi mungkin kalau terjadi seperti ini, mungkin ada kekeliruan pola asuh atau ada kebiasaan yang ditanamkan dalam keluarga bahwa seakan-akan yang harus ditakuti itu atau disegani hanya bapaknya. Iya. Kepada ibunya dia malah justru tempat dia melawan atau tempat dia mencurahkan sikap-sikap yang tidak baiknya. Ya. Nah, kalau ada seperti itu Ibu, kembali lagi tadi itu senantiasa mendoakan. Ya kan? Mendoakan anak-anak kita. Ya kan? Seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana taqabbal du'a Rabbi habli minas solihin. Ya kan? Jadi tadi doanya Nabi Ibrahim itu bagaimana berdoa kepada Allah supaya mendirikan sholat. Tidak cukup hanya dia tapi juga dan anak-anaknya. Ya, jadi jangan kita doakan diri kita saja untuk kita dekat kepada Allah, tapi juga pada anak-anak kita supaya juga mereka ikut bersama-sama dengan kita. Jadi jangan lupa kita terus mendoakan di waktu-waktu sholat kita doakan untuk kebaikan-kebaikan anak-anak kita. Ya. Itu Ya. barangkali jawabannya. Jadi itu salah satu doanya tadi mungkin Bu ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a dan Rabbi habli minas sholihin. Terus ada juga yang masyhur itu Ustaz, Rabbana hablana min surat Al-Furqan ayat 74. Kita ke penanya berikut dari Kecamatan Baruga 1 dan Kecamatan Kendari 1. Iya. Baik, Kecamatan Baruga siapa dulu ini? Ada 2 orang ini. Satu dulu ya, satu dulu. Iya, boleh. Sebentar dilihat ya. Iya. Silakan berdiri yang mau bertanya, silakan berdiri. Iya. Iya. Nanti Ibu sebentar kalau sudah silakan berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya warahmatullahi Seniwati wabarakatuh. Patoro. Jadi yang saya ingin, tadi Pak Ustadz telah mengatakan bahwa pendidikan Islam, pendidikan keluarga yaitu Islam, keluarga Islami. Yaitu pendidikan agama, pertama pendidikan agama, kedua sopan santun, yang ketiga saling menyayangi sesama. Jadi menghormati orang tua dan menyayangi. 5, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Pertanyaan saya, bagaimana menyikapi hal seperti ini untuk kepada anak-anak? Kita mungkin sudah mengajarkan pendidikan agama, menghormati orang tua. Yang penting mereka kita ajarkan untuk yang lebih baik. Pertanyaan saya, apakah ini tadinya anak-anak sudah mungkin menghormati orang tua, tiba-tiba dia tidak lagi menghormati orang tua. Apakah ini, pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah ini pengaruh lingkungan yang begitu besar untuk kepada anak-anak kita? Ya. Karena saya kira orang tua tidak bisa lagi dipersalahkan karena kita sudah berbuat yang lebih baik. Ternyata di lingkungan itu yang kita tidak bisa hindari. Jadi Betul. mohon penjelasannya Pak Ustadz.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan penanya kedua. Jadi di rumah sudah dikasih yang terbaik, pendidikan terbaik. Tapi ujung-ujungnya juga masih melenceng. Tapi kan tidak semua ya. Oke, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnawati dari Kecamatan Kendari. Ya. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, kita kan ini ibu-ibu yang sibuk bekerja. Pada saat azan berbunyi, biasanya kan kami sementara memasak. Biasanya itu kami bilang, sebentar deh, nanti habis memasak baru kita sholat. Apakah kita itu berdosa Pak Ustaz? Iya. Tapi kan sebentar itu setelah kita memasak, sebelum Baru kita selesai sholat. waktunya kita sholat. Iya. Jadi Apakah begitu saja Pak berdosa? Ustaz. Iya, Begitu saja baik. Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini Ustadz? Pertanyaan pertama. Baik. Apakah lingkungan itu besar pengaruhnya kepada pendidikan anak? Ya. Baik, terima kasih. Saya kira pertanyaan dan permasalahan yang sering juga kita jumpai di tengah-tengah keluarga berkenaan dengan sudah maksimal pendidikan kita, tetapi kemudian hasilnya tidak sesuai Kenyataan. ekspektasi kita. Jadi ibu-ibu sekalian, tugas kita sebagai orang tua adalah memaksimalkan ikhtiar. Memaksimalkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai pendidik pertama di tengah-tengah keluarga. Karena apa? Kalau kita tidak maksimalkan peran kita sebagai pendidik, nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil qiyamah nanti. Jadi kalau kita membiarkan atau kita masa bodoh, tidak mau mengambil peran sebagaimana peran orang tua pada umumnya, nanti di akhirat bahkan anak yang tadinya kita mau masuk surga karena kebaikan-kebaikan kita di dunia, tapi kita lalai dari mendidik anak kita, nanti dengan kejahatan yang dilakukan anak kita itu menyebabkan dia masuk neraka. Di yaumil qiyamah nanti jangan sampai kita berharap ini kita sudah masuk surga karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia, tapi karena kita lalai dari tanggung jawab kita sebagai orang tua, membiarkan anak-anak kita, akhirnya dia berbuat kejahatan, maka jangan sampai itu menjadikan kita juga terjerumus ke dalam neraka bersama anak kita. Astagfirullah. Naudzubillah min zalik. Tapi yakinlah Bapak Ibu, ibu-ibu semua yang ada di sini, kalau tadi itu kita sudah memaksimalkan peran, tanggung jawab, kewajiban kita sebagai orang tua, kita sudah penuhi kewajiban kita, baru anak itu memilih jalan lain. Saya kira itulah pentingnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita tidak bisa pungkiri, anak itu kan kita tidak bisa hanya didik di rumah. Tentu dia akan berinteraksi dengan lingkungan. Nah, maka juga ini penting untuk menciptakan lingkungan kondisi yang sama dengan di rumah. Maka sebenarnya kehadiran majelis taklim ini kalau itu sudah sampai merambah sampai ke tingkat-tingkat RT, RW, kecamatan, apalagi sampai ke rumah-rumah, ibu-ibunya sudah aktif di majelis taklim, kan itu adalah wadah, sarana untuk bisa mewujudkan kehidupan yang baik. Ya, misalnya di tetangga kita itu sudah dia didik anaknya karena ibu-ibunya aktif di majelis taklim, ya kan? Maka akan menciptakan lingkungan yang berantai yang baik. Tapi kalau lingkungan itu bermasa bodoh, ya ini yang kadang-kadang maaf misalnya kitanya saja yang punya peran yang besar, tapi di sekitar kita itu ya masa bodoh, membiarkan anak-anaknya terjerumus atau tidak ada tanggung jawab sedikit pun terhadap pembinaan
anaknya. Begitu dia bertemu dengan anak kita yang di rumah kita sudah didik dengan baik, maka dia akan terpengaruh. Iya. Maka disinilah pentingnya, ya kata Nabi, menyuruh kita untuk memilih teman yang Teman yang baik. Ya, sekarang kalau kita mau anak kita konsisten dengan baik, ya kalau di usia sekolah, ya kita sekolahkan dia di sekolah-sekolah agama. Iya. Ya, di pondok-pondok pesantren kan sekarang sudah hadir berbagai macam pondok pesantren yang dengan harapan dia bisa terlindung dari perilaku-perilaku yang tercela dan yang diakibatkan dari lingkungan sekitarnya. Sehat, iya. Jadi kita maksimalkan, Ibu maksimalkan ikhtiar dan jangan lupa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberi petunjuk adalah Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tetap berdoa. Iya, insyaallah. Iya. Bagaimana ini Ustadz? Lagi azan, masak. Tapi sebentar deh, kasih selesai dulu. Iya. Iya. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri ibu-ibu punya tanggung jawab keseharian di rumah yang kadang-kadang oleh suami bukan tidak bisa, tapi jarang untuk melaksanakan tugas itu sebagai ibu rumah tangga, yakni masak dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau misalnya di tengah kesibukan ibu memasak sudah azan? Apa yang ibu lakukan? Tentu ada satu kaidah fikih, ya bunyinya seperti ini: darul mafasid muqaddamun alaihi bil maslahah. Ya kan? Jadi mendahulukan mencegah dari kemafsadatan atau mafsadah itu apa? Yang tidak membawa manfaat, ya. Itu lebih utama daripada yang membawa manfaat. Ya. Ini kan ibu kasusnya karena terlanjur memasak. Ya. Yes, masaklah dulu. Kan baru azan tadi toh? Iya. Tapi kalau misalnya ibu nonton sinetron sudah azan, dia bilang nanti salah paham. Oh, selesaikan dulu sinetronnya baru. Kalau hal-hal yang sifatnya tadi itu membawa manfaat untuk masak misalnya, selesaikan dulu masaknya. Iya kan? Bahkan tidak boleh misalnya kita meninggalkan sesuatu itu yang membahayakan hanya karena untuk sholat. Nah, misalnya lagi menyala kompornya, kita pergi sholat, hangus, terbakar satu rumah hanya karena mau sholat. Jadi selesaikan dulu. Bahkan sholat kita itu bisa dibatalkan kalau itu sudah berjalan, bisa dibatalkan seketika itu demi untuk mencegah kemafsadatan tadi. Nah, kita contohkan misalnya, ibu sedang sholat khusyuk, tiba-tiba ada bau hangus kompor. Oh, ternyata saya lupa tadi matikan. Hentikan sholatnya baru pergi kasih mati kompornya. Daripada kalau dibiarkan bukan hanya kompornya yang hangus, tapi seisi rumah yang hangus. Iya. Ya, jadi sholatnya boleh dibatalkan. Setelah itu baru dilanjutkan. Yang lain misalnya ketika kita sholat, kemudian ada orang teriak-teriak, anaknya terjun di kolam, apakah kita masih lanjut khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala, sementara anak kita sudah tenggelam? Batalkan dulu sholatnya baru tolong anaknya. Artinya apa? Masih ada waktu untuk melaksanakan sholat, daripada ini yang mendatangkan mudarat, mafsadah itu lebih utama didahulukan daripada kita sholat. Tapi kalau yang lainnya ya enggak boleh. Kalau ada tamu Ustadz yang salam sementara sholat, bagaimana juga itu? Jadi ini terkait juga dengan adab bertamu. Jadi kadang-kadang yang dituntut itu yang punya rumah saja yang dituntut untuk ramah dengan tamu. Nah, ini kalau dalam ilmu akhlak ini adab menerima tamu dan bertamu. Ya, ibu kalau bertamu
kita mengucapkan salam berapa kali? 3. 3 kali. Ketuk pintu 3 kali, salam 3 kali. Kalau tidak dijawab, pulang. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh kita. Ini kita sambung pertanyaannya Ibu Widya dengan kasus yang sama. Kalau orangnya sedang sholat, kan kita bisa kedengaran kalau maghrib isya kan kedengaran, oh sedang sholat. Maka kita harus mengerti. Jangan kita sudah tahu dia sedang sholat, kita tahu di dalam ada orang sholat, yang punya rumah sedang sholat, kita juga masih ketuk pintu. Itu namanya tidak punya perasaan. Iya kan? Nah, tapi kalau kita tidak tahu, kita datang bertamu, ternyata orang di dalam tidak ada suara karena sedang sholat. Maka pengertian kita adalah, oh berarti orang ini kalaupun ada di rumah tidak mau diganggu. Atau sedang sholat. Pengertian kita yang bertamu untuk tidak sampai, ya etikanya hanya 3 kali salam. Ada juga yang sampai tidak puas dengan salam. Dia pergi mengintip. Ya buka horden. Dia pergi lagi di belakang. Keliling. Iya kan? Pergi di belakang ternyata orangnya sedang tidak Pakai baju. pakai menutup aurat. Akhirnya kelihatan auratnya. Jadi itu makna dari etika bertamu itu cukup 3 kali saja. Pulang itu artinya apa? Kita ingin menghargai yang punya rumah bahwa dalam kondisi seperti itu memang dia tidak bisa menerima tamu. Tamu. Iya. Jadi jelas Bu ya. Iya, karena waktu Ustadz kita selesai dulu. Nanti insya Allah kalau ada pertemuan berikutnya kita undang Ustadz lagi ya. Iya, baik. Ustadz, kesimpulan. Iya. Pemirsa Sultra TV dan ibu-ibu majelis taklim yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari pengajian Ramadan kita, syiar Ramadan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, mari kita mempelajari Al-Quran. Dengan mempelajari Al-Quran, kita akan banyak mendapatkan pengetahuan, pemahaman tentang pentingnya mendidik anak-anak kita, mendidik generasi kita, sehingga melahirkan generasi yang kuat. Sebagaimana yang telah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, surah An-Nisa ayat 9, supaya kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, terutama lemah dari segi akidah, lemah dari segi ibadah, lemah dari segi pengetahuan, adab kepada orang tua. Dan tanggung jawab pendidikan ini sangat kompleks. Tidak bisa berjalan sepihak, tapi membutuhkan kerjasama yang baik, baik itu dari keluarga, dari pendidikan formal, di lingkungan itu semua membutuhkan kerjasama yang baik. Dan di rumah tentu yang memiliki tanggung jawab pendidikan untuk menciptakan kehidupan yang islami itu tidak terlepas dari peran kita sebagai orang tua. Orang tua di sana adalah bapak dan ibu yang memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam ini sejak dini, sebelum mereka berinteraksi, sebelum mereka bergaul dengan dunia luar. Ingat bahwa tanggung jawab orang tua itu untuk menghindarkan dirinya dari siksa api neraka. Iya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Semoga kita semua yang hadir dapat memaksimalkan ikhtiar dan tawakal kita untuk mendidik anak-anak kita yang dimulai dari rumah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk yang terbaik untuk kita dan generasi kita di masa yang akan datang. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz pencerahannya.
terkait pendidikan keluarga Islami. Terima kasih kepada Ibu Ketua dan seluruh anggota Kecamatan Baruga, Ibu Ketua BKMT Kecamatan Kendari dan seluruh anggota. Terima kasih banyak. Semoga langkah-langkahnya ke sini mendapat pahala di hari kemudian. Baik, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pemirsa Sultra TV, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berbuka puasa. Dari Studio Graha Pena kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim Ramadan.